tradisi pemujaan leluhur, pembangunan punden berundak dan penghormatan pada gunung sebagai pusat kosmos bisa jadi adalah warisan langsung dari kebudayaan besar yang pernah hidup di daratan purba ini. Sementara punden berundak mempresentasikan tangga kosmik menuju dunia spiritual. Bagi mereka gunung bukan sekedar bentang alam, tetapi pusat kosmos, aksis mundi, poros dunia yang menghubungkan bumi dengan langit, manusia dengan leluhur, dunia nyata dengan dunia gaib. Gunung Halimun dengan hutan berkabut yang selalu menyelimutinya dianggap sebagai wilayah sakral. Nama Halimun sendiri berarti kabut, simbol tirai alam gaib. Disinilah roh leluhur dipercaya bersemayam. Di balik lebatnya hutan tropis Jawa Barat, tersimpan jejak peradaban yang sudah ada ribuan tahun sebelum kerajaan-kerajaan besar berdiri. Situs-situs megalitik di sekitar Gunung Halimun Salak adalah saksi bisu bagaimana manusia purba Sunda menatap gunung, alam, dan leluhur mereka dengan penuh makna. Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang mencakup wilayah Kabupaten Bogor, Sukabumi, dan Lebak bukan hanya menyimpan keindahan alam tropis, tetapi juga warisan budaya dari masa prasejarah hingga masyarakat adat yang masih bertahan hingga kini. Selain memiliki fungsi ekologi yang vital, kawasan ini juga menyimpan sejumlah situs arkeologis yang mengindikasikan tradisi megalitik, serta menjadi ruang hidup bagi komunitas adat kesepuhan yang masih mempraktikkan kearifan lokal hingga hari ini. Taman Nasional Gunung Halimun Salak merupakan salah satu kawasan konservasi penting di Jawa bagian barat. Wilayah ini mencakup 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Bogor dan Sukabumi di Provinsi Jawa Barat, serta Kabupaten Lebak di Provinsi Banten. Dalam kawasan ini terdapat 2 puncak gunung yang menjadi titik tertinggi, yakni Gunung Halimun dan Gunung Salak. Selain memiliki kekayaan alam berupa hutan hujan tropis pegunungan, kawasan ini juga menyimpan tinggalan arkeologis dari masa prasejarah serta dihuni oleh sejumlah komunitas masyarakat adat. Tinggalan arkeologis yang pertama adalah situs Lebak Cibeduk. Situs Lebak Cibeduk terletak di Kabupaten Lebak, Banten. Situs ini merupakan tinggalan tradisi megalitik berupa punden berundak yang tersusun dari batu-batu besar. Masyarakat setempat meyakini situs ini digunakan sebagai tempat pemujaan leluhur. Penamaan Cibeduk berhubungan dengan cerita tradisi lisan mengenai bunyi beduk yang diyakini berasal dari kawasan tersebut. Dari sudut pandang arkeologi, situs Lebak Cibeduk menggambarkan keterkaitan erat antara aktivitas religius prasejarah dengan landscape alam pegunungan. Hal ini memperlihatkan bahwa gunung dipandang sebagai ruang sakral bagi masyarakat masa lalu. Yang kedua adalah penemuan situs arkeologis di Kabupaten Bogor. Di Kabupaten Bogor terdapat sejumlah situs prasejarah antara lain situs Cibalai atau Arca Domas, berupa punden berundak dengan 3 halaman. Halaman paling selatan dianggap sakral dan ditandai oleh adanya batu tegak serta lantai batu. Penemuan situs ini pertama kali dicatat oleh peneliti Belanda pada tahun 1914. Kemudian diteliti kembali pada tahun 1965. Hingga kini, masyarakat setempat masih menyebutnya sebagai Arca Domas. Situs lainnya adalah Pasir Manggis, Balai Kembang, Endong Kasang, Jami Pacing, dan Batu Bergores. Situs-situs ini juga memperlihatkan struktur batu tegak, altar batu, maupun bekas pahatan. Material utama berupa batu lempeng yang kemungkinan besar diambil dari aliran sungai sekitar. Berdasarkan kajian arkeologis, situs-situs tersebut diperkirakan berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang, bukan sebagai lokasi penguburan. Hingga kini masyarakat masih menghormati situs tersebut dengan melakukan ritual tertentu. Lalu temuan arkeologis lainnya adalah situs Tugu Gede yang berada di Kabupaten Sukabumi dan dikenal memiliki salah satu menhir tertinggi di Indonesia dengan ketinggian mencapai 3,8 meter. Selain menhir ditemukan pula tinggalan berupa batu dakon, tahta batu, umpak batu, dolmen, serta altar batu. Dari segi fungsi, situs ini diyakini sebagai pusat pemujaan roh nenek moyang.
Kehadiran batu dakon memperlihatkan kaitan erat situs ini dengan tradisi bercocok tanam pada masa prasejarah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pendukung situs Tugu Gede telah mengenal sistem agraris dengan kalender ritual yang mengatur siklus pertanian. Selain warisan arkeologis, Taman Nasional Gunung Halimun Salak juga menjadi ruang hidup bagi komunitas adat Kasepuhan, salah satunya Kampung Cipta Gelar. Bagi masyarakat Cipta Gelar, padi adalah simbol kehidupan, bukan sekedar komoditas. Oleh karena itu, perlakuan terhadap padi dilakukan dengan penuh penghormatan melalui serangkaian upacara adat. Relasi masyarakat adat dengan lingkungan bersifat menyatu. Hutan dipandang sebagai ruang spiritual sekaligus sumber kehidupan. Sehingga mereka menerapkan aturan adat yang melindungi kawasan sakral dari eksploitasi berlebihan. Sebuah pertanyaan muncul, mengapa orang-orang megalitik membangun punden berundak dan bangunan suci di pegunungan, khususnya di sekitar Gunung Salak? Jawabannya terletak pada cara mereka memahami dunia. Gunung adalah simbol kekuatan, sumber air sekaligus rumah para leluhur. Mendirikan situs di sana berarti menciptakan ruang sakral, jauh dari ancaman banjir, sekaligus lebih dekat dengan langit, dengan dunia gaib dan dengan roh pendahulu. Puncak gunung menjadi simbol kesucian, sementara punden berundak mempresentasikan tangga kosmik menuju dunia spiritual. Bagi mereka, gunung bukan sekedar bentang alam, tetapi pusat kosmos, aksis mundi, poros dunia yang menghubungkan bumi dengan langit, manusia dengan leluhur, dunia nyata dengan dunia gaib. Gunung Halimun dengan hutan berkabut yang selalu menyelimutinya dianggap sebagai wilayah sakral. Nama Halimun sendiri berarti kabut, simbol tirai alam gaib. Disinilah roh leluhur dipercaya bersemayam. Maka mendirikan punden berundak atau batu tegak di kawasan ini adalah bentuk dialog spiritual dengan alam. Situs-situs ini menjadi medium ritual untuk menenangkan roh gunung, menjaga harmoni sekaligus mengikat masyarakat dengan lanskap yang menopang kehidupan mereka. Gunung Halimun Salak bukan hanya latar belakang geografis. Ia adalah panggung sakral, tempat di mana manusia purba Sunda merumuskan kosmologi, mengekspresikan iman pada leluhur, dan menjaga keseimbangan dengan kekuatan alam. Sebuah warisan keyakinan yang hingga kini masih terasa nafasnya dalam tradisi masyarakat adat di sekitarnya. Namun dari sudut pandang ekologi, ada alasan lain yang tidak kalah penting. Kawasan pegunungan seperti Halimun Salak menyediakan sumber daya alam melimpah, batu-batu besar yang mudah diperoleh dari sungai dan lereng, air yang mengalir jernih, serta hutan yang memberi perlindungan. Lokasi pegunungan juga relatif sulit dijangkau, sehingga lebih aman untuk menjaga situs dari gangguan. Dengan demikian, pembangunan punden berundak di kawasan gunung dapat dipahami sebagai hasil perpaduan antara pandangan kosmologis dan pertimbangan ekologis. Bagi masyarakat megalitik, gunung adalah tempat sakral, sekaligus ruang hidup yang menyediakan segala kebutuhan. Dari sudut pandang antropologi, tradisi pemujaan leluhur juga menjadi sarana penting untuk membangun kohesi sosial melalui ritual, karena masyarakat berkumpul memperkuat ikatan dan menegaskan identitas bersama. Tinggalkan daratan ini. Daratan ini akan segera tenggelam. Segera naikin rakit kayu itu. Daratan ini akan tenggelam. Pertanyaan penting lainnya yang layak diajukan adalah, apakah ada kaitannya antara tradisi megalitik di kawasan Gunung Halimun Salak dengan peradaban purba Sundaland? Sundaland adalah daratan luas yang ribuan tahun lalu menghubungkan Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya. Setelah es mencair dan laut naik, sebagian besar Sundaland tenggelam, menyisakan pulau-pulau yang kita kenal hari ini. Banyak ahli menduga bahwa masyarakat yang hidup di Sundaland membawa serta pengetahuan, kepercayaan, dan tradisi mereka ketika harus berpindah ke daerah tinggi yang tidak tenggelam. Gunung-gunung termasuk Halimun dan Salak menjadi ruang baru untuk melanjutkan tradisi kosmologis dan spiritual mereka. Punden berundak dan menhir yang kita lihat hari ini dapat dibaca sebagai memori kolektif dari peristiwa besar itu. Gunung bukan hanya ruang sakral, tetapi juga simbol keselamatan,
kesinambungan hidup dan hubungan dengan leluhur yang diyakini tetap hadir di alam semesta. Dengan demikian, situs-situs megalitik seperti Cibedug, Cibalai, atau Tugu Gede bukanlah fenomena terisolasi. Ia mungkin merupakan bagian dari jejak penting peradaban Austronesia yang berakar sejak zaman Sundaland pada ribuan tahun yang lalu. Tradisi pemujaan leluhur, pembangunan punden berundak dan penghormatan pada gunung sebagai pusat kosmos bisa jadi adalah warisan langsung dari kebudayaan besar yang pernah hidup di daratan purba ini. Dari punden berundak Cibedug hingga Lingga Semu Lebak Kosala, dari Subang Larang hingga jejak Sundaland, semua mengajarkan satu hal. Tradisi leluhur Sunda adalah tradisi yang hidup, bertransformasi namun tidak pernah benar-benar hilang. Jejak megalitik ini bukan sekedar peninggalan batu, tetapi cermin hubungan mendalam manusia dengan alam dan leluhur. Sebuah warisan yang masih terasa nafasnya hingga hari ini.